Mr. Beast aja nggak tahu konten kreator Indonesia Willy Salim itu siapa. Dia cuma tahu Pandawara, karena Pandawara udah berhasil membersihkan lingkungan, ada effortnya untuk negara ini. Itu baru membanggakan menurutku ya. Kalau misalkan kalian support Willy Salim membanggakan Indonesia di mata dunia tuh maksudnya gimana? Ya kalian dapat tuh apa? Bangganya di mana? Willy Salim yang tambah kaya, Cok. Hola netizen yang tercinta, Willy Salim baru-baru ini menyita perhatian netizen yang berbakti sebab ia berambisi untuk mengalahkan Mr. Beast. Dalam salah satu unggahan videonya di TikTok, Willy Salim mengaku ingin membanggakan Indonesia dengan mengalahkan jumlah followers Mr. Beast. Willy Salim terlihat percaya diri bisa mengalahkan jumlah followers Mr. Beast di TikTok. Namun nyatanya Willy Salim harus menerima hujatan dari netizen yang budiman sebab tidak sedikit netizen yang berbakti beranggapan jika ia terlalu berambisi dalam mencari followers. Pasalnya, Willy Salim seakan-akan mengemis meminta untuk semua masyarakat Indonesia mengikuti akun TikTok pribadinya. Di salah satu konten, Willy Salim menghimbau kepada followersnya untuk tidak meminta-minta barang giveaway kepada dirinya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan cara Willy Salim untuk mendapatkan followers. Oleh karena itu, banyak netizen yang budiman merasa kesal dan memberikan komentar negatif di setiap unggahan videonya. Melihat itu, Willy Salim mengaku kecewa atas hujatan netizen yang berbakti yang ingin mematahkan semangatnya untuk membanggakan Indonesia. Tapi Willy Salim cukup yakin akan bisa mengalahkan jumlah followers Mr. Beast. Gua nggak habis pikir, gua salah apa sama lu? Buat akun ini, Vito999, kok ada orang gini amat sama gua? Sengaja bikin akun yang isinya cuma buat jatuhin gua, buat patahin semangat gua. Willy Salim udah mulai sombong nih. Willy Salim sok mau nyaingin Mr. Beast. Muka gua diedit, digantiin emoticon ini. Ini kelewatan sih. Tapi pas gua baca komentarnya, padahal Willy Salim cuma mau banggain Indonesia, jujur gua nggak peduli. Postingan lu, omongan lu nggak ngaruh sama sekali buat gua. Buat Vito999, gua maafin lu. Gua tekenin sekali lagi, gua akan tetap ngalahin Mr. Beast. Mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Sekarang followers gue udah mau 58 juta. Bener-bener sehari naik 1 juta. Ternyata masih banyak yang dukung gue. Kita dukung anak bangsa. Kita bantu follow sama-sama. 1 orang lagi aja. Ya kok turun? Ayo dong naik. Kok turun lagi? Ini error gak sih? Iya. Gue gak peduli. Gue akan tetap semangat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Willy Salim bertekad nyaingi Mr. Beast. Emang bisa? Jadi guys, Willy Salim yang merupakan sosok konten kreator dengan pengikut sebanyak 58 juta ini katanya berkeinginan untuk nyaingi Mr. Beast. Kalau kalian nggak tahu Mr. Beast adalah konten kreator asal Amerika yang aktif membuat konten di sosial media dengan jumlah pengikut sebanyak 97 juta untuk saat ini. Setelah Willy Salim mengatakan ingin nyaingi Mr. Beast dalam sebuah postingan video itu pun langsung viral. Tentu banyak menuai kritikan. Ada yang berkomentar, apa pentingnya sih buat negara? Karena dalam videonya itu, Willy Salim mengatakan ingin mengangkat negara Indonesia di mata dunia dengan menyaingi jumlah pengikut Mr. Beast di sosial media. Dan ada juga yang berkomentar, lebih bagus follow akun Pandawara saja. Lah ini maksudnya apa? Setelah saya cek akun Mr. Beast, ternyata satu-satunya akun orang Indonesia yang di follow Mr. Beast adalah akun milik Pandawara guys. Wow, wajar saja Mr. Beast follow akun Pandawara karena konten-konten Pandawara itu memberikan dampak positif bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri juga. Sementara konten-konten Willy Salim ya bisa kalian lihat sendiri. Kalau kalian mau dikasih hadiah, ya wajib follow akunnya dulu lah. Jadi menurut kalian bagaimana nih? Lu harus tahu sih, Mr. Beast akhirnya dikalahin sama Willy Salim. Pada nggak percaya? Nih, gua kasih buktinya. Nah, terbukti kan? Eits, tapi yang dikalahkan sama Willy Salim di sini tuh bukan jumlah followersnya ya, melainkan jumlah likes-nya. Keren pastinya. Soalnya perlahan tapi pasti dia nih beneran buktiin omongannya yang bakal kalahin jumlah followersnya Mr. Beast. Walaupun gua nggak tahu kapan, tapi gua sih ada keyakinan kalau dia ini bakalan beneran bisa melakukan hal ini. Alasannya karena pertama, Willy Salim itu konsisten posting
posting konten setiap hari, bahkan bisa beberapa kali dalam sehari. Kedua, tipe konten Willy adalah konten yang senang berbagi, yang otomatis ini tuh menarik perhatian netizen. Ya, ibaratnya ada gula, pasti bakalan banyak juga semutnya. Cuman kalau ditanya apakah hal ini bisa membuat bangga masyarakat Indonesia, ini agree to disagree sih. Disclaimer ya, gua nggak ada problem sama Willy, bahkan gua juga support dia kalau mau melakukan hal ini. Tapi untuk jenis konten yang bikin negara bangga, gue lebih suka kayak Pandawara Group misalnya, karena dia beneran nge-trigger orang untuk lebih sadar akan kebersihan lingkungan yang bisa menjadi bola salju agar bumi ini menjadi lebih sehat. Well, kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah Willy bakalan berhasil mengalahkan MrBeast? Apakah kalian bangga jika hal itu bisa terjadi? Tulis di komen ya. Surat terbuka untuk Willy Salim yang katanya mau ngalahin MrBeast. Willy Salim, please tonton video ini terus sampai habis karena gua mau lu jadi pribadi yang lebih baik. Willy Salim, entah suatu saat mungkin lu bisa dapat follower lebih banyak dari MrBeast, uang yang lebih banyak dari MrBeast, tapi ada satu hal yang gua rasa lu bakal susah banget untuk dapetin kalau kelakuan lu kayak gini terus, yaitu rasa respect dari para kreator lainnya. Lu udah nonton video terbaru MrBeast yang ini, di mana di video itu MrBeast mengumpulkan semua YouTuber dengan subscriber terbanyak di dalam satu tempat dan satu video. Mereka rela luangin waktu untuk ada di video MrBeast. Mereka senang ada di dalam video MrBeast dan mereka bangga ada di video MrBeast dan mereka support 100% apa yang MrBeast lakukan di video itu. Dan sekarang coba lihat, bandingin. Mohon maaf, lu baru ngomong gue mau ngalahin MrBeast. Itu banyak kreator-kreator yang stitch video lu dan ngeremehin lu. Itu kenapa? Karena mereka belum ada respect sama lu. Mereka nggak respect dengan apa yang lu lakuin. Sekarang coba lu bayangin, gimana caranya lu berada di atas tapi lu nggak disupport sama orang yang seperjuangan sama lu, sesama kreator. Dan lu dengan entengnya bilang mau ngalahin MrBeast, orang yang rela ngabisin duitnya untuk support sesama kreator, yaitu PewDiePie pas lawan T-Series. Dan akhirnya MrBeast ngalahin T-Series dalam jumlah subscriber. Itu baru momen respect, itu baru momen kebanggaan para kreator. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling balap-balapan follower untuk melihat kalau dirinya itulah yang lebih baik daripada kreator lainnya. Oke, Willy Salim, mudah-mudahan lu menonton video ini terus sampai habis, dan gue yakin kok lu adalah pribadi yang lebih baik daripada pribadi lu yang sekarang. Dan kalau misalnya emang Willy Salim belum nonton video ini, buat kalian yang udah nonton video ini, silahkan ke kolom komentar dan bantu tag Willy Salim. Mudah-mudahan video ini sampai ke dia. Dan mudah-mudahan kreator-kreator di Indonesia itu bisa terus saling support. Kali ini aku serius. Willy Salim ingin membanggakan Indonesia, ingin mengalahkan MrBeast dengan jumlah followers terbanyak, bahkan nanti subscriber terbanyak, dan ingin membantu orang sebanyak-banyaknya. Tapi melalui cara menjanjikan berbagi Android ataupun iPhone setiap naik followersnya. Cukup MrBeast aja nggak menganggap Willy Salim saingan. MrBeast aja nggak tahu konten kreator Indonesia Willy Salim itu siapa. Dia cuma tahu Pandawara, karena Pandawara udah berhasil membersihkan lingkungan, ada effortnya untuk negara ini. Itu baru membanggakan menurut gue ya. Kalau misalkan kalian support Willy Salim membanggakan Indonesia di mata dunia tuh maksudnya gimana? Ya kalian dapat tuh apa? Bangganya di mana? Willy Salim yang tambah kaya, cok. Ini aku serius. Aku nggak berharap dinotis sama Willy Salim. Kalian mau bilang aku jatuhin dia atau gimana terserah. Dia udah bantu banyak orang ngeluarin miliaran uang, ratusan miliaran uang, ratusan juta, triliunan bahkan untuk flexing, membantu orang tapi dikontenin. Setiap naik followersnya harus follow, dapat uang, dapat HP, dapat uang, dapat HP. Orang-orang yang udah follow 4 tahun 5 tahun belum dapat juga berharap mereka mentalnya jadi pengemis. Yang disalahin siapa? Yang disalahin SDM kita rendah karena mentalnya pengemis. Yang salah konten kreatornya menjanjikan, cok. Serius, aku terserah mau debat apa gimana, terserah Willy Salim. Aku kalah kaya, aku kalah followers memang. Kalau dibilang iri ya irilah, Kleh. Kamu kaya, aku miskin. Tapi setidaknya kontenku tuh nggak ngedoktrin. Aku nggak ngedoktrin orang-orang Indonesia untuk ngefollow aku. Aku nggak ngedoktrin mereka dan menjanjikan sesuatu yang aku kasih. Aku bakal ngasih ini buat kalian semua kalau udah follow. Nggak, aku nggak pernah kayak gitu ya.
Ko Willy, mohon maaf nih ya, itu bukan 1 triliun, itu masih 1 miliar ya. Itu bukan 1 triliun karena itu nolnya itu masih ada 9. Kalau 1 triliun itu nolnya ada 12. Jadi 1M itu 1 juta. 1B itu 1 miliar, bukan 1 triliun ya. Terus kan si Koko Willy ini bilang kalau sebentar lagi akan menyaingi followersnya MrBeast ya. Gue sebenarnya agak-agak bingung sih. Kenapa harus disaingin gitu? Kenapa nggak yang masing-masing aja, fokus ke masing-masing aja gitu? Kenapa harus bersaing gitu? Sedangkan setahu gue, setelah gue baca-baca kayak komennya segala macam, ada juga yang komen di MrBeast kalau akan disaingin sama Ko Willy Salim ini. Tapi MrBeast jawab, silahkan saingin aku, tapi aku nggak peduli gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang mau konten ya udah gitu, fokus aja sama diri sendiri. Menurut gue sih jangan saingan sih. Lebih baik tuh kayak saling mendukung nggak sih sama konten creator manapun gitu, daripada saling menyaingi gitu. Karena menurut gue ya nggak guna juga buat saingan-saingan kayak gitu. Terus Ko Willy Salim ini juga bilang kan, kalau nggak salah pokoknya intinya, ayo kita harumkan nama Indonesia dengan follower yang lebih banyak gitu. Terus gue mikir gitu, harumnya tuh di mana gitu. Ini kan bukan e-sport ya. TikTok itu kan bukan e-sport yang banyak-banyakan followers gitu. Semakin lu banyak followers ya itu menguntungkan diri lu sendiri aja gitu, bukan untuk mengharumkan nama Indonesia sebenarnya gitu. Ini bukan e-sport yang harus bertanding gitu. Ya gue sih cuma menyayangkan aja, kenapa harus bersaing, kenapa nggak yang saling mendukung aja.